Angkat semua ya. Angkat semua, Ci, nggak apa-apa. Tarik. Sejak Maisa didiagnosa autis, lalu kita lebih fokus kepada behaviornya dia ya pastinya. Setelah itu kan pasti sebagai orang tua kan saya berpikir kira-kira talenta apa yang bisa dia lakukan untuk masa depannya dia. Sampai akhirnya mencoba berkebun hidroponik pada awalnya ya. Dia pasti akan lebih tahu kan jadinya bahwa makanan-makanan yang dia makan itu bisa dia hasilkan. Nah begitu saya coba benar-benar Maisa tidak ada satu hari pun dia males untuk mengerjakan pekerjaan berkebun. Selamat pagi semuanya teman-teman. Sekarang Maisa dan Mami mau semai apa? Sempong. Oke, yuk tuang sedikit ya. Dikit. Udah itu tadi, sudah sebelahnya ya itu Bu. Sejak Maisa didiagnosa autis, lalu kita lebih fokus kepada behaviornya dia ya pastinya. Setelah itu kan pasti sebagai orang tua kan saya berpikir kira-kira talenta apa yang bisa dia lakukan untuk masa depannya dia. Berbagai cara mungkin sudah pernah saya coba dengan melukis, belajar bass gitar, dan membuat teknik decoupage. Dan itu Maisa juga sebenarnya sudah mendapat apresiasi di World Autism di Kanada. Cuman kendalanya adalah daya saingnya lebih sulit dan tidak bisa dimakan istilahnya ya. Saya masih terus mencari sampai akhirnya usulan mencoba berkebun hidroponik pada awalnya ya. Itu menjadi suatu tantangan bagi saya karena ini sangat menarik buat Maisa pastinya yang selalu tiap pagi makan sayuran tersebut. Dia pasti akan lebih tahu kan jadinya bahwa makanan-makanan yang dia makan itu bisa dia hasilkan. Nah begitu saya coba benar-benar Maisa tidak ada satu hari pun dia males untuk mengerjakan pekerjaan berkebun. Maisa sudah selesai semai benih samhongking. Jadi setelah disemai sama Maisa, kita tutup lalu kita taruh di tempat yang memang untuk penyimpanan semai. Ci, sekarang kita pindah tanam timun ya. Oke, Maisa bawa keranjang kuning ke musola sana, depan musola ya. Mami ambilin capingnya dulu, tunggu capingnya belum, stop. Mami ambilin caping. Oke, Beb, let's go. Kalau sehari aja tidak ke kebun Maisa petani ini, dia pasti akan marah gitu, mau kerja istilahnya. Dia kalau ke kebun itu dia bekerja ya, jadi dia agak kesel karena tidak diajak berkebun gitu loh. Jadi dia selalu bilang, Mami Maisa mau kerja, padahal itu hari Minggu gitu misalnya. Dan memang pada akhirnya
hari Minggu saya gunakan untuk mengurus kebun di rumah sebenarnya. Cuman mungkin Maisa sudah sangat mencintai kebunnya di sini. Jadi dia maunya ya tiap hari berkebun. Memang terlihat sekali perubahan antusiasnya dia terhadap bidang yang dulu dia kerjakan. Kalau berkebun kan dia lebih bergerak dan itu menyehatkan, kena matahari pagi gitu ya. Dan bagus untuk kesehatannya dia juga. Suka susah sih, tapi ya dibawa santai aja. Namanya Maisa itu lagi mau belajar untuk punya mau. Ya Ci ya? Ya nggak Ci? Ya hiburan saya juga sih sebenarnya. Maisa itu lucu anaknya. Mulai pinter. Ini. Dulu saya ngatur-ngatur Maisa, sekarang saya diatur-atur sama Maisa. Minta botolnya mana, Ci? Minta satu. Thank you, Beb. Maisa tuh pakai botol juga. Tanahnya kurang tuh. Tanahnya kurang, Ci. Kurang nih, nggak mau. Ini masih leto itu. Tambahin tanahnya. By siput. Siputnya kita bye-bye, jadi dia tidak bisa merusak hasil semai timun yang masih baby ini tanpa menggunakan pestisida. Dulu saya merasa nggak bisa kan, karena nggak pernah mengerti juga. Jadi ya sama sekali nggak pernah mencoba untuk memulai. Tapi pada saat saya lagi mencari untuk kira-kira apa yang bisa Maisa kerjakan, dan saya akhirnya memutuskan untuk mencoba hidroponik. Dan saya merasa ini adalah bidang yang tepat buat Maisa, karena memang Maisa mengkonsumsi sayur-sayuran setiap hari kan. Jadi kalau kita beli kan kita nggak tahu kualitas dari sayur tersebut. Tapi kalau kita memang mencoba untuk menanamnya sendiri di rumah, kita benar-benar tahu kualitasnya bebas dari pestisida itu. Dan memang karena Maisa tiap hari ya pasti sangat bermanfaat. Apalagi yang dia makan adalah apa yang dia upayakan untuk dia tanam ini. Seneng banget. Saya senangnya sama Maisa kayaknya. Karena kan saya juga excited juga ya. Bahwa saya dari yang benar-benar tidak pernah tahu tentang berkebun, terus saya mencoba sendiri dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Itu kan sesuatu yang tidak saya sangka juga kan. Asal muasalnya itu sejak 3 sampai 4 tahun sebelumnya saya selalu memberikan aktivitas untuk Maisa terutama ya di rumah untuk berkegiatan pada saat hari libur. Libur kan kadang-kadang kalau libur lebaran 1,5 bulan. Nah suami saya beride, coba deh ajarin gitu, mungkin dia suka hidroponik. Latar belakang saya arsitek, saya tidak tahu sama sekali soal kebun atau hidroponik apalagi.
Tapi ide itu membuat saya berpikir coba deh gitu. Nah, Maisa saya libatkan, jadi kami berdua tuh sama-sama belajar sebenarnya hidroponik. Tapi saya belajar dulu karena kan untuk mentransfer ilmu itu terhadap Maisa, saya sendiri harus bisa. Saya mencoba mencari nama yang cocok. Jadilah Kebun Maisa Petani. Sampai akhirnya karena memang sayuran di rumah udah penuh dengan sayur-sayuran Maisa dengan sistem konvensional juga yang bebas pestisida di tanah, dan aquaponik, hidroponik itu sudah semakin banyak. Lalu saya berpikir kebetulan di keluarga kami ada tanah di area Jalan Benda Ciganjur ini yang memang tidak kami produktif sama sekali beberapa tahun. Saya coba kembangkan usaha Maisa dan membentuk Kebun Maisa Petani di lokasi Jagakarsa. Jadilah Kebun Maisa Petani sampai saat ini. Sekarang kita udah sampai di Kebun Maisa Petani di tahap yang kedua, di seberang dari Kebun Maisa Petani di tahap 1. Dimana kalau Kebun Maisa Petani tahap 1 itu lebih kepada sayur-sayuran yang usia tanamnya mungkin 30 sampai 45 hari. Tapi kalau di Kebun Maisa Petani di tahap kedua ini lebih ditekankan kepada penanaman jagung yang usia penanamannya lebih dari 45 hari. Jadi kayak 60 hari seperti itu. Cuman di sini tetap saya membuat aquaponik dan saya menyuruh Maisa menanam kangkung agar lebih asri, sejuk, ada air-airnya ya Ci ya, atas. Oke, hebat. Rajin ya. Guyune. Ci, sekarang kita panen tomat cherry ya, buat masak sayur bayam. Pasti enak, oke? Siap, let's go. Dari sini Ci. Nih yang udah merah-merah nih Ci. Dipegang tomatnya. Nanti jatuh. Angkat semuanya. Angkat semua Ci, nggak apa-apa. Tarik. Semuanya ambil juga, itu juga, yang besar juga. Semua tarik. Yes, yes. Lagi. Tarik, yang kencang. Sekarang bayam merahnya sana. Si ambil bayam merah. Lagi Ci. Ya itu boleh. Udah ya. Oke. Nih saya pegang. Senyum yang cantik dong.
Tuh hasil panen Maisa. Smile. Sekarang kita mau panen jagung merah dan jagung pelangi ya, Ci. Yang ini kan ya? Nih. Wow, coba lihat. Kasih tahu nih, kita buka dulu nih jagungnya nih, Ci. Ini pegang tangan kiri, bukanya pakai tangan kanan. Oke. Cepet, nanti ada semutnya. Wow, gimana? Wow, jagung apa ini? Wow. Sebenarnya untuk apa yang mau ditanam di sini, Maisa tidak terlalu memilih ya, karena dia memang sebenarnya suka variasi. Banyak yang dia suka dari sayur-sayuran ini dengan sifatnya kan karakteristiknya berbeda-beda. Cuman memang dia itu sangat suka terong sama pare. Jadi itu yang memang dia pingin ditanam di sini karena saking sukanya kalau di rumah lagi kepingin terong, dia bisa bilang sama mbaknya di rumah untuk mbak ke warung beli terong. Kalau memang dia tidak dilarang, saya rasa dia pergi sendiri ke warung mbak gitu beli terong. Biasanya dia mengolah sesuai dengan yang dia inginkan pastinya, bahwa dia misalnya kalau tumis kangkung itu dia sukanya pakai tempe, jadi dia tambahkan dengan tumis kangkung tempe gitu. Kalau sayur bayam dia sukanya pakai jagung, pakai ceri, dan dia suka pedes gitu kan. Jadi dia memasak, mengolah apa yang hasil panen itu sesuai seleranya dia. Kalau terong ungu, karena dia suka sekali terong di balado ya, berarti dia membuat masakannya terong balado gitu. Ci, udah selesai belum? Sini dong, bawa sini berdiri. Mami, saya sudah selesai. Mami, saya selesai. Ulang, bilang. Mami, saya sudah selesai. Oke, thank you.
sekarang Mami mau buat buke sayuran. Ini kreasi untuk kebun Maisa Petani. Kan biasanya buke itu bunga atau buah, ya kan? Nah, kali ini Mami mau bikin kreasi yang terbaru dari kebun Maisa Petani. Cantik banget kan? Gimana rasanya kalau secantik ini kita makan, kita bikin tumis? Kasian juga ya. Tapi kalau kita bikin buke, rasanya pasti lebih ada keindahannya dulu kita pandang. Lalu baru kita tumis. Tumis tatsoi. Sawi pagoda hidroponik. Karena kan saya kan punya berbagai macam sayuran yang indah-indah ternyata kan kalau dilihat. Terus sangat disayangkan kalau tidak bisa dinikmati dengan sebuah buke istilahnya. Dan kenapa enggak ya kita coba bikin gitu. Ternyata peminatnya banyak gitu pada saat kita mulai bikin ini nih, banyak yang mau gitu loh. Jadi ya udah kita terusin untuk menjadi kayak sesuatu yang lain daripada yang lain lah. Karena kan sayuran ini kan sebenarnya juga selain sehat, cantik, dan memang kan tujuan kita kan memberikan kepada orang sesuatu yang sehat dan bisa dimakan, itu kan juga sesuatu yang baik ya gitu loh. Lumayan kan cantiknya. Jadi isinya adalah sawi pagoda hidroponik, samhong hidroponik, bayam merah hidroponik, kangkung aquaponik, ginseng konvensional atau organik terapan, dan jagung merah atau jagung ungu, dan jagung pelangi. Sedikit sekali orang yang mau bergerak di bidang perkebunan. Selain mungkin lahannya juga terbatas dan mungkin mereka juga sudah punya kegiatan yang mungkin buat mereka lebih menarik. Cuman di sini saya ingin mengencourage semua orang, mau itu tua, muda, perempuan atau laki, bahwa berkebun itu menarik, berkebun itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan gitu. Kalau Maisa bisa, kamu pasti bisa.